Rahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemerhati roja dimanapun antum berada di kesempatan malam hari ini. Tentunya di malam hari ini kita memohon kepada Allah keberkahannya hingga menjelang nanti pagi. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan nikmat dan karunia-Nya insyaallah di malam hari ini. Allahumma amin. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah. Untuk malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu kitab yang menarik. Kitab yang tentunya banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil, terutama dalam masalah ilmu hadis. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu ustadz kita, guru kita, insyaallah akan membahas satu kitab yang berjudul Sahihul Jami'us Shaghir, buah karya dari Al-Alama Al-Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, malam hari ini kita akan simak kajian ini, kitab ini bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah hafizallahu ta'ala. Dan tentunya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya seputar hadis yang beliau sampaikan, baik faedah-faedahnya ataupun lainnya. Dan bagi Anda bisa tanyakan langsung di 0218236543 untuk Anda yang bertanya melalui telepon, dan Anda bisa kirimkan pula pertanyaan melalui chat di 0218236543. Kami informasikan kepada Anda semuanya. Untuk Anda yang menghubungi langsung, mohon tidak menggunakan menghubungi melalui WA call, tapi langsung menghubungi ke nomor biasa. Baik, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kita persilakan untuk menyampaikan materi. Falyatafadhal mashkuran Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian ini, semoga Allah Azza wa Jal memberi kita kekuatan dan taufik untuk memakmurkan hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita berharap Allah memberi kita taufik agar menjadi orang yang bisa memanfaatkan hari-hari ini untuk beribadah kepada Allah. Dan kita pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap habis salat, mewasiatkan kepada Mu'adz radhiyallahu an dengan memberi muqaddimah agar lebih diperhatikan. Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk, usika ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta kepada engkau, maka jangan engkau tinggalkan setiap habis salat untuk engkau doakan, engkau panjatkan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta pertolonganmu dalam menunaikan ibadah yang baik, zikir, dan bersyukur kepada engkau. Menunjukkan bahwa sepandai orang dalam menunaikan ibadah, ketika dia tahu dalil dan berupaya untuk ikhlas, membersihkan tujuan ibadahnya, kalau bukan karena pertolongan Allah, susah seseorang untuk melaksanakan ibadah. Maka kita minta pertolongan kepada Allah dalam masalah ibadah ini.
betul-betul kita menjadi orang yang sukses. Dan pengajian ini kita juga berharap menjadi salah satu amal ibadah kita yang bisa memakmurkan 10 hari pertama ini. Sebagaimana yang dulu pernah disampaikan sebagian masyayikh waktu di Madinah ketika belajar di perkuliahan, lalu ada sebagian mahasiswa seperti biasa mengatakan, ya Syekh, kita ini sudah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebentar lagi musim haji. Alangkah baiknya kita bersiap untuk musim haji, kita libur saja, atau kita belajar dikurangi, tidak terlalu banyak seperti hari-hari biasanya. Maka Syekh mengingatkan, justru 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang diperintahkan untuk ibadah ini, kita bisa manfaatkan untuk belajar. Apalagi yang dipelajari adalah hadis. Maka justru ini merupakan ibadah yang mulia di antara ibadah utama lainnya. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Seperti yang disampaikan tadi, kita bersyukur kepada Allah setelah selesai menghatamkan kitab Muqaddimah Sahih Muslim, maka biiznillah mulai malam hari ini kita akan memulai kitab hadis yang berbicara tentang semua pembahasan dalam syariah, dalam kebiasaan maupun kategori penulisan para ulama menyusun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki berbagai cara dan metodologi. Sebagian ulama dan terutama para mutaqaddimun, para ulama hadis dulu, mereka mengumpulkan berbagai riwayat dengan sanad, dengan jumlah besar, dan ini yang dikenal kemudian menjadi buku-buku induk dan referensi utama seperti Al-Ummahatus Sitt, ya, 6 buku rujukan utama dalam hadis: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian ada Musnad Imam Ahmad, ada Muwatta Malik, kemudian ada Sunan Darimi, kemudian ada lagi Musannafat, Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani, kemudian Musannaf Ibn Abi Shaybah, kemudian ada pula sunan lainnya, Sunan Sa'id bin Mansur, kemudian ada Al-Muntaqa Ibn Al-Jarud, kemudian ada Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabarani, Mu'jam Al-Awsat, kemudian ada beberapa tulisan yang dikhususkan untuk memfasilitasi kitab-kitab itu agar diketahui apakah sahih atau tidak. Maka ditulislah buku-buku tentang berbagai biografi para ulama dari sejarah wa ta'dil. Apakah kuat hafalannya, pantaskah dipelajari ilmunya, seperti yang kita pelajari, ada kaitannya dengan yang kita sebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya. Ada buku rijal namanya, ada Tarikhul Kabir karya Al-Bukhari, ada At-Tabaqat Al-Kubra di Muhammad bin Sa'ad, kemudian ada Al-Majruhin karya Ibn Hibban, Al-Thiqat karya beliau juga, ada Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal Ibn Adi, dan buku lainnya yang berkaitan dengan masalah Rijalul Ahadis, para perawi hadis. Kemudian ada juga buku yang disusun untuk memberikan pemahaman, penjelasan, dan faedah yang dikandung dalam lafaz-lafaz hadis yang dikenal dengan kutubus syuruh, buku-buku yang menjelaskan. Maka ada Fathul Bari dalam mensyarah Sahih Bukhari, kemudian ada A'lamul Hadis yang ditulis Al-Khattabi, juga syarah Sahih Bukhari. Ada juga syarah An-Nawawi namanya Al-Minhaj, syarah Muslim Ibn Al-Hajjaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj untuk mensyarah Sahih Muslim. Ada Aunul Ma'bud karya Al-Azim Abadi dalam mensyarah Sunan Abi Dawud, dan seterusnya. Ada pula para ulama yang berupaya memberikan kemudahan kaum muslimin untuk memahami hadis dengan menguasai muatannya, pembahasan ibadah, pembahasan akhlak, pembahasan akidah, sehingga mereka menyusun buku-buku yang berkaitan dengan hadis maudhu'iyah sesuai dengan judul dan tema. Di antaranya Kutubul Ahkam, buku yang menjelaskan tentang dalil fikih halal haram. Contohnya Bulughul Maram. Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, isinya adalah hadis yang berkaitan dengan pembahasan fikih yang sering digunakan oleh para fuqaha dalam
menjelaskan tentang masalah ibadah, dalam masalah akad dan seterusnya. Dari awal Kitabut Taharah sampai di bagian akhir. Tentang buku akhlak. Kemudian yang bisa membuat seorang tertarik kepada ibadah sehingga dikenal dengan at-targhib wa at-tarhib. Dikumpulkanlah hadis-hadis itu. Ada pula hadis yang berkaitan dengan perintah untuk mengingat akhirat seperti az-zuhd war raqaiq. Isinya hadis. Sebagian menggunakan sanad, sebagian tidak menggunakan sanad. Baik, kitab yang akan kita bahas judulnya Sahih Al-Jami' As-Saghir. Asalnya adalah karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah. Al-Hafidh As-Suyuti, beliau meninggal tahun 919. Beliau ini dikenal dengan Sahibul Qalam As-Sayyal. Jadi seorang penulis handal dan memang banyak sekali karyanya. Sampai disebutkan dalam beberapa biografi, beliau ini memiliki sampai 1000 tulisan, karya tulis ilmiah. Karena memang rajin dalam menulis dan ilmu yang luas dan dalam. Beliau ini memiliki kumpulan hadis-hadis yang banyak. Ketika beliau menjadi seorang ulama yang bisa dikategorikan mutaakhirin, salah satu murid dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar meninggal tahun 852, sementara beliau meninggal tahun 911. Beliau dilahirkan di tahun 849, sehingga ketika wafat usia beliau sekitar 62. Namun karya beliau banyak sekali, dimanfaatkan oleh kaum muslimin hingga saat ini, diterima, kemudian dipelajari. Dan kita bayangkan bagaimana seorang alim memiliki tulisan, kemudian tulisannya dipelajari oleh murid-muridnya, bahkan kaum muslimin yang berganti abad dari berbagai generasi. Kira-kira tanpa didoakan saja, pahala mengalir menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka wallahu a'lam, bisa jadi ini menjadi salah satu tanda keikhlasan mereka, bermanfaatnya ilmu mereka. Tidak perlu kita doakan saja, maka manfaat itu mengalir dan mereka akan mendapatkan pahalanya. Nah, kita pun berharap seperti itu. Bagaimana para ulama menulis, mengajarkan, mengamalkan. Kita meniti jalan mereka. Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah, karya hadis beliau banyak, di antaranya seperti Tadribur Rawi dalam ilmu mustalah, dalam ilmu Al-Quran memiliki kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian dalam tafsir beliau kita sering dengar ada tafsir Al-Jalalain. Ini karya beliau, dan ada satu Jalaluddin lain namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, yang beliau tulis sendiri ada juga Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Ini dicetak dalam sekitar 12 jilid. Ya. Kemudian beliau juga punya buku tentang bahasa, Al-Ashbah wan Nadhair. Ya, termasuk beliau juga memiliki kitab yang sedang kita akan bahas. Nah, beliau ini seorang Arab, seorang bermadhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di daerah Mesir. Suyuti sendiri dinisbatkan kepada sebuah daerah namanya Suyut atau Asyut, bisa dikenal dengan Asyut. Maka beliau juga dikatakan Suyuti, dikatakan Asyuti, karena memang ini merupakan salah satu bagian daerah di negeri Mesir, bahkan sekarang menjadi satu provinsi, wallahu alam. Ada kampus namanya juga kampus Asyut. Nah, beliau ini dilahirkan di sana, dan subhanallah ayahnya wafat di usia 6 tahun. Tetapi seperti kondisi para penuntut ilmu di zamannya, hal itu tidak membuat beliau mundur, kendor, dan juga patah arang. Justru beliau semangat untuk mulai belajar. Di usia itu beliau menghafal Al-Quran, bahkan menghafal Alfiyah Nahwu. Kemudian beliau mulai membaca kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i seperti Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi. Lalu beliau mulai memperdalam, mulai membaca kepada guru-guru, kemudian sampai mendapatkan kepercayaan, mulai diberikan izin untuk mengajar di usia yang masih belia. Beliau mulai bisa
menyampaikan ilmu di Masjid Jami', ada istilah namanya Jami' Asy-Syaikhuni kalau tidak salah, itu disebutkan dalam biografi beliau. Ada sebuah masjid besar, beliau diizinkan untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin ketika usia beliau baru 18 tahun, ketika memang keilmuannya menjadi sesuatu yang tidak diragukan. Ijazah, kemudian persaksian dari para alim di zaman itu. Nah, beliau ini menulis karya yang banyak. Di antaranya beliau memiliki kumpulan hadis-hadis. Karena banyaknya sampai dikatakan Al-Jami' Al-Kabir. Kumpulan yang sangat besar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disering juga dikenal dengan Jam'ul Jawami'. Ya. Setelah itu beliau ingin meringkas agar mudah untuk dipelajari kaum muslimin. Maka beliau pilih beberapa hadis, diringkas dari hadis yang tadi Al-Jami'ul Kabir itu, akhirnya dikasih nama Al-Jami' As-Saghir. Ya, kumpulan hadis-hadis yang lebih kecil daripada kumpulan hadis yang besar tadi. Tapi meskipun Al-Jami' As-Saghir kecil begini, tapi jumlahnya ada lebih dari 10.000 hadis. Ya, lebih dari 10.000 hadis. Ya, akan tapi beliau katakan bahwa hadis ini aku sengaja untuk meringkas dari karyaku sebelumnya Al-Jami' Al-Kabir. Dan beliau memang sengaja membuat tulisan ini mudah dengan cara meringkas hadis yang disebutkan. Beliau tidak menyebutkan hadis yang panjang, meskipun sebagian hadis ini panjang seperti hadis yang keempat. Akan tetapi beliau lebih ingin agar hadis yang beliau sampaikan ini mudah dicerna, dipelajari, sehingga yang dipilih adalah hadis-hadis yang rata-rata pendek atau beliau ringkas. Kemudian beliau susun bukan seperti kebiasaan para ulama, disesuaikan urutan pembahasan fikih. Air, bejana, kemudian tata cara bersuci, kemudian mulai tayamum, lalu salat, lalu dan seterusnya. Tidak. Beliau menyusunnya dengan cara memulai sesuai urutan huruf hijaiyah. Dimulai dari hadis-hadis yang diawali dengan huruf alif atau hamzah. Baru setelah itu dilanjutkan dengan hadis-hadis yang diawali dengan huruf ba dan seterusnya. Ini memang unik, seperti daftar isi. Akan tapi para ulama mereka memiliki karakter khusus dalam tulisan mereka. Kita tinggal menikmati karya-karya mereka. Buku ini diterima oleh kaum muslimin, dipelajari dan banyak yang membaca. Bahkan ditulislah syarah-syarah, termasuk diantaranya adalah syarah yang sangat dikenal. Penulisnya namanya Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Ya, Faidul Qadir fi syarhi hadithi Al-Bashir An-Nadhir. Karena kitab yang kita bahas ini adalah Al-Jami' As-Saghir min hadithil Bashirin Nadhir. Ya, kumpulan hadis yang sedikit atau yang kecil kata penulisnya dari hadisnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Nah, kemudian hadis ini ketika banyak kaum muslimin mempelajari, Syekh Albani rahimahullah beliau mengatakan sangat sayang ketika hadis ini bercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Bahkan sebagian hadis ini, meskipun Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti berupaya untuk menyebutkan hadis-hadis yang tidak sampai lemah sekali, akan tetapi beliau juga ternyata menyebutkan pada beberapa tempat hadis ini memang ada yang lemah sekali. Maka kata Al-Syekh Albani rahimahullah, aku ingin agar manfaat ini lebih besar, sehingga aku ingin meneliti, menelaah dari tinjauan sanad. Setelah itu yang sahih aku sendirikan, yang lemah disendirikan, agar kaum muslimin tahu mana yang pantas untuk dipegangi karena memang kekuatan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Sementara hadis yang lemah apalagi sampai palsu, memang kaum muslimin perlu tahu bahwa ini sebenarnya kalaupun disebutkan karena itu lemah, begitu. Syekh Albani rahimahullah sendiri seorang ulama, bisa dikategorikan ulama mu'asirun.
atau ulama kontemporer. Kita kenal beliau sosok ulama mujaddid, ilmu yang banyak, bahkan karya-karya beliau kebanyakan berkutat tentang hadis, takhrij, menelaah keabsahan, keautentikan sebuah riwayat. Karya beliau yang paling monumental adalah silsilah al-ahadith as-sahihah, silsilah al-ahadith al-dha'ifah wal mawdu'ah. Ya, rangkaian hadis-hadis yang sahih, rangkaian hadis-hadis yang tidak sahih, yang lemah. Ya, kemudian ada juga beliau takhrij seperti Sunan Abi Dawud. Kemudian beliau juga mengupas tuntas tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan salat. Maka beliau tulis buku Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 jilid. Lalu beliau ringkas dalam 1 jilid yang ringkas ketika sebagian kaum muslimin ingin mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti engkau lihat. Dimulai dengan takbir, hadisnya apa saja, kemudian iftitah, bacaannya apa saja, kemudian seterusnya. Syekh Albani rahimahullah, beliau adalah orang asing sebenarnya. Kita katakan asing, bukan orang Arab seperti namanya. Syekh Al-Albani dinisbatkan kepada Albania yang artinya Spanyol, dan memang beliau orang Spanyol aslinya. Bahkan beliau tinggal di daerah ibu kota Spanyol di zaman itu. Beliau dididik oleh ayahnya sendiri. Kalau orang bilang Syekh Albani ini hanya orang yang hanya belajar dengan otodidak, tidak pernah punya guru, ini karena tidak kenal kepada beliau. Beliau ini justru seorang yang sekalipun tidak banyak masyayikhnya, tidak seperti As-Suyuti rahimahullah yang disebutkan dalam biografinya gurunya sampai 300 orang. Kalau kita hitung memang dari sejak kita SD atau bahkan TK atau sebelum TK sampai kita lulus S3 atau yang lebih dari itu, kemudian kita kajian, kita diskusi, kita anggap mereka semua adalah guru kita, barangkali tidak sampai 300. Tapi kita lihat bahwa para ulama mereka memiliki nafas yang panjang dan kesabaran yang luar biasa dalam belajar, sehingga guru mereka, tulisan mereka, bacaan mereka, hafalan mereka sudah seolah-olah memang kita jauh dari mereka. Akan tetapi Syekhul Albani rahimahullah, beliau pun menerapkan metode yang diterapkan para ulama ketika belajar kepada orang terdekat. Ayah beliau seorang ulama dalam mazhab Hanafi. Beliau belajar di daerah Turki, kemudian pulang ke daerah asalnya di daerah Spanyol, Albania. Kemudian setelah itu beliau merasa bagaimana kondisi sekuler yang sangat keras dan kelihatan sekali, sampai disebut oleh Syekh Albani rahimahullah bagaimana wanita muslimah di daerah Spanyol dilarang untuk menggunakan jilbab. Ini kata ayahnya, ini bahaya, ini keluargaku. Sekarang kita pindah. Akhirnya Syekh Albani cerita dengan kata-kata yang ini aku sampaikan kepada sejarah, bahwa saya bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada orang tuaku, dan saya ucapkan selamat kepada semua anak orang tuaku. Ketika orang tua kita mengajak kita pindah tempat, Syekh Albani diajak pindah oleh ayahnya dan semua keluarganya ketika beliau masih di usia SD ke tanah Arab, daerah Syam, tepatnya di daerah Damaskus, Suriah. Dan beliau katakan, ana bersyukur kepada Allah yang tidak bisa dihitung sama sekali. Bagaimana setelah aku tinggal di daerah Spanyol, kemudian pindah ke negara Arab, Damaskus, sehingga aku bisa menggunakan bahasa Arab, lalu aku bisa belajar semua turath atau berbagai ilmu agama dalam Islam setelah pindah di situ. Sehingga kalau kita mendengarkan kajian-kajian Syekh Albani, kita betul-betul merasakan bagaimana logat itu kental dengan logat daerah Syam. Karena memang dari kecil di sana beliau. Ketika beliau akhirnya dimasukkan ke sekolahan tingkat SD, orang tuanya merasa kurang mantap. Enggak, anak pengen ajarin sendiri.
sehingga cukup SD, setelah itu digembleng oleh ayahnya sendiri, sehingga Al-Quran selesai dari ayahnya, kemudian madhab Hanafi diselesaikan kepada ayahnya. Bukan hanya itu, beliau diarahkan kepada, beliau cerita sendiri, Syekh Albani, akhirnya aku diarahkan ke teman ayahku, seorang ulama dalam madhab Hanafi. Dan memang beliau belajar fikih madhab Hanafi, karena memang daerah itu kebetulan memang banyak orang-orang Eropa sampai sekarang, mereka banyak yang menganut madhab Hanafi, seperti juga orang-orang Pakistan, India dan sekitarnya. Yang jelas Syekh menganut madhab Hanafi, belajar dari seorang alim madhab Hanafi namanya Sa'id Al-Burhani waktu itu, menghatamkan beberapa kitab dalam madhab Hanafi. Selesai kemudian belajar dari seorang syekh namanya Muhammad Raghib Al-Halabi. Bisa dikatakan syekh itu merupakan salah satu senior dalam ulama di kala itu. Beliau belajar bahasa, ya, Al-Quran, tajwid dari ayahnya, kemudian belajar bahasa dari orang-orang situ, dan dalam madhab Hanafi dari ulama madhabnya. Lalu setelah itulah beliau mulai mempelajari ilmu hadis. Beliau tinggal atau sempat berangkat ke daerah Hijaz, dan beliau tertarik setelah beliau membaca beberapa tulisan beberapa ulama Mesir yang menuliskan tentang ilmu hadis. Intinya beliau akhirnya memberikan hidupnya untuk ilmu hadis, bukan hanya sekedar karena Nobel. Beliau mendapatkan Nobel Malik Faisal kalau tidak salah dalam khidmah atau memperjuangkan ilmu hadis, akan tetapi karena memang beliau ingin bagaimana kaum muslimin paham dan melek, kata orang sekarang, tentang ilmu hadis, bahwa hadis itu ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Begitu. Beliau juga bercerita, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku, aku bisa menamakan anak-anakku dengan nama penghambaan kepadanya. Beliau memiliki kurang lebih sekitar 15 atau 16 anak. Di antaranya ada kisaran 11 anak laki-laki. Ya, karena memang beliau sempat menikah 4 kali. Dan dari istri yang keempat tidak memiliki keturunan. Istri yang pertama ada 3 anak laki-laki. Beliau kasih nama Abdul Razak, Abdul Latif, dan Abdurrahman. Abdurrahman yang pertama, sehingga beliau sering dikenal dengan Abu Abdurrahman. Kemudian dari istri berikutnya punya anak laki-laki 2 lagi, maka dikatakan sebagai Abdul A'la, dikasih nama Abdul A'la, dan satunya Abdul Musawwir. Kata Syekh Albani, aku hampir tidak pernah dengar ada seorang ulama yang menamakan anaknya Abdul Musawwir. Dan itu boleh, karena Al-Musawwir nama dari sekian nama Allah Subhanahu wa taala. Katakan Abdul Musawwir, ini salah satu anaknya Syekh Albani. Kemudian ketika beliau ke daerah Hijaz di Madinah, beliau punya anak lagi laki-laki, baru dikasih nama Muhammad. Setelah itu beliau punya anak lagi, maka dinamakan Abdul Muhaimin, ya. Dan beliau juga punya beberapa anak perempuan seperti Asia, Anisa, Salama, dan beberapa. Yang jelas ini sekelumit tentang Syekh Albani rahimahullah. Dan beliau ketika menyaksikan kitab Al-Jami' As-Saghir, beliau mengatakan, ini sayang, buku yang benar-benar banyak ditelaah kaum muslimin, akan tetapi masih campur antara hadis yang sahih dan tidak sahih. Maka beliau tergerak untuk mengabdi, istilahnya, kepada Islam dengan memberikan penilaian, penelaahan dalam penelitian sanad hadis-hadis kitab Al-Jami' As-Saghir. Lalu beliau memisahkan hadis yang sahih dari hadis yang dhaif, dan ini akan kita pelajari insyaallah agar lebih mudah untuk kita kenal dan kita pelajari, kita memilih hadis-hadis yang sahih. Sahih Al-Jami' As-Saghir memuat beberapa hadis yang tidak disebutkan khusus spesifikasi dalam masalah hukum, tidak, tapi intinya berkaitan dengan semuanya, berkaitan dengan tauhid, berkaitan tentang kejadian manusia, berkaitan tentang berita,
berkaitan juga tentang akhlak dan usulul Islam yang berkaitan dengan pokok-pokok prinsip dalam Islam. Semua disebutkan sebagaimana tujuan As-Suyuti rahimahullah menamakan kitabnya Al-Jami'. Lengkap, kumpulan yang komprehensif dalam hadis-hadis Islam. Ketika diringkas, maka As-Suyuti rahimahullah juga ingin memberikan rumus agar mudah untuk diketahui hadis ini hukumnya bagaimana. Terkadang dikasih tulisan shad alias sahih, terkadang dikasih tulisan dhad alias dhaif. Sebagaimana ada beberapa rumus juga yang dituliskan bahwa hadis ini sebenarnya sebagaimana Al-Suyuti rahimahullah tidak menyebutkan sanad. Beliau tidak menyebutkan sanad. Maka beliau akan menyebutkan sebagai isyarat siapa di antara pemilik atau penulis buku induk yang sempat menyebutkan hadis ini. Contohnya sebuah hadis ternyata diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam, maka beliau akan kasih tulisan Tabarani Tab, misalkan kalau tidak salah Tab ya Tabarani fil Awsat, kalau tidak salah fi Mu'jam Al-Kabir. Nah, kemudian Al-Baihaqi jika seandainya meriwayatkan dalam kitab Sunan maka akan ditulis ha qaf. Kalau seandainya Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab lain, maka tetap dalam kitab Jami' As-Shaghir ditulis singkat tapi di belakang ditulis hab. Contohnya Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Nah, kalau seandainya hadis itu ternyata diriwayatkan oleh Abu Dawud, kasih tulisan dal. Ternyata diriwayatkan oleh An-Nasai tulisan nun dan seterusnya. Dan ini juga akan dipraktekkan oleh Syekh Albani rahimahullah ketika sebuah hadis sahih ternyata misalkan As-Suyuti rahimahullah tidak menyebutkan ini siapa yang riwayatkan, maka beliau akan tambahi. Beliau akan tambahi di tulisan misalkan mim. Hadis ini terus diriwayatkan oleh Imam Muslim dan seterusnya. Sehingga insyaallah kita akan pelajari contohnya beberapa hadis ini dan seterusnya biiznillah kita akan mengkaji hadis-hadis yang sahih ini dengan melihat bahwa hadis ini sangat singkat, ringkas tapi syarat dengan muatan makna sekaligus rumus-rumus yang tadi sudah disebutkan. Baik. Biiznillah kita akan pelajari 3 hadis yang disebutkan pada kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Hadis yang pertama kita lihat dari harful alif. Ya. Dalam kitab harful alif disebutkan hadis yang pertama, ati babal jannah fa astaftih. Aku mendatangi surga. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mendatangi pintu surga. Fa astaftih, maka aku akan minta agar pintu surga itu dibuka. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir beliau mengatakan hadis ini menunjukkan berbagai kandungan faedah. Ketika beliau mengatakan ati, kata Al-Munawi ini seorang ulama Mesir, orang Arab asli dan ahli bahasa. Beliau menukil dari berbagai referensi bahasa juga. Beliau mengatakan, kenapa menggunakan ati? Ati itu artinya aku datang. Dalam bahasa Arab yang lain ada kata-kata aji, aku juga datang. Tetapi disebutkan bahwa al-ityan, sebuah kedatangan yang disertai dengan ketenangan, kata beliau. Dalam bahasa Arab seperti itu. Orang datang bisa jadi dengan terburu-buru, atau datang karena memang mau tidak mau harus datang, atau dia datang dengan tenang, dengan sesuai suka dan pilihannya, dan dia tidak takut sama sekali. Maka digunakanlah kata-kata ini, kata Al-Munawi rahimahullah. Babal jannah, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa pintu surga ini memang besar
sebagian menyebutkan terbuat dari emas, kemudian pegangannya dari perak. Sekalipun sebagian hadis-hadis itu memang juga ada yang perlu diperbincangkan sanadnya. Fa astaftih, maka aku minta agar pintu itu dibuka. Kata Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, dia mengatakan ini ada isyarat bahwa beliau ini sebenarnya yakin akan dibukakan. Beliau tidak akan datang kemudian mengatakan tolong dibukain. Tidak, akan tetapi beliau memang sudah tahu orang pertama yang akan diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Beliau sudah tahu. Sehingga beliau ketika sampai di situ, beliau minta agar dibukakan pintu itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa di dalam surga ada malaikat yang menjaga pintunya. Baik. Dalam hadis ini disebutkan, fayaqulul khazin, maka penjaga pintu surga akan mengatakan, al-khazin adalah sang penjaga. Dan ini kata para ulama, ini kalau tidak salah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Al-Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti kita sebutkan tadi ini. Coba lihat di bagian akhir, Hamim. Ya. Hamim itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahih berarti hadis ini memang sahih. Kemudian mim ini adalah rumus untuk Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas. Adapun As-Sahihah 774 ini adalah tulisan yang disebut oleh Syekh Albani rahimahullah. Aku telah mentakhrij hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Kalau mau secara lengkap tahu tentang pembahasannya, silahkan merujuk pada kitab saya yang itu, kata Syekh Albani. Tapi ini sekarang Al-Khazin adalah penjaga surga. Tidak ada dalil yang menunjukkan dengan sanad yang sahih bahwa penjaga pintu surga namanya Ridwan. Ada riwayat-riwayat tapi lemah. Adapun yang sahih adalah ini. Ini hadis dalam Sahih Muslim ini. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, tidak dikatakan selain Al-Khazin. Begitu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, fayaqulul khazin, maka sang penjaga mengatakan, penjaga itu berapa? Kalau dilihat dari konteksnya ada alif lam, berarti penjaga itu hanya satu. Tetapi wallahu a'lam, pintu surga tidak terbatas dan penjaganya juga tidak terbatas. Di antara dalil yang disebutkan adalah hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah du'iya min abwabil jannah ya abdallah, hadza khair. Dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan barang siapa yang bisa menggabungkan dua amal soleh sekaligus, maka dia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Baik, dalam beberapa riwayat disebutkan lafaznya, man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'athu khazanatu al-jannah. Dia akan dipanggil oleh para penjaga pintu surga. Khazanatu al-jannah. Khazanah artinya jamak dari khazin. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa penjaga pintu surga ini banyak. Tetapi mungkin saja yang paling gede, yang paling senior atau yang paling dijadikan terhormat adalah satu orang. Dan ini pantas ketika yang masuk adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Bashar, maka yang menyebut adalah sayyidnya para malaikat, para penjaga pintu itu. Fayaqulul khazin, maka yang menjaga bertanya, man anta, siapa engkau? Fa'aqulu Muhammad, maka aku akan mengatakan aku adalah Muhammad. Nah, ini beliau dengan ketawaduannya mengatakan namanya. Dan sempat disebutkan oleh Al-Munawi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nama tapi tidak mengatakan saya, ana. Ada sebuah hadis yang melarang itu. Ketika kita datang ke satu rumah orang, kemudian orangnya bertanya siapa di luar, lalu kita bilang ini saya, maka Nabi SAW marah, ana gitu.
Nah, artinya ketika Nabi SAW ketika mendengar ada orang ditanya, kamu siapa? Lalu dia mengatakan, saya ini. Maka Nabi SAW ingkari, ana, sebutkan namanya. Begitu. Ibnul Jauzi rahimahullah sempat mengatakan, saya adalah kata-kata yang mengesankan kesombongan. Seolah ini saya, semua orang kenal, tidak perlu saya sebutkan nama saya. Begitu. Meskipun tidak secara mutlak. Karena Nabi SAW pun pernah beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah seorang pemimpin manusia dan aku tidak sombong dalam menyebutkan ini. Sehingga kata-kata ana ini tidak bagus kalau seandainya diiringi atau mengesankan kesombongan dan kelebihan diri. Ya, Rasulullah SAW sampai menyebutkan dirinya dengan nama Muhammad. Fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Maka penjaga pintu surga mengatakan, untuk mulah aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan, dan aku tidak boleh membuka pintu ini sebelum kamu datang. Ini disebutkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan Muhammad, tidak ada yang ragu bahwa Muhammad ini adalah nama hamba Allah yang banyak sekali. Akan tetapi tidak terjadi kebingungan di sini karena para malaikat tahu siapa Muhammad yang dimaksud. Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga datang ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga tidak perlu dipanjang lebarkan Muhammad siapa dan seterusnya. Dan di sini menunjukkan tentang fadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi orang pertama yang akan masuk surga. Baik. Dalam riwayat ini dikatakan fa'astaftih, aku minta agar dibukakan pintu. Bagaimana caranya membukakan pintu? Apakah teriak? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ana awwalu man aqra'ul bab." Ya, ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Sehingga ini merupakan kelebihan yang lebih jelas. Rasulullah SAW minta dibukakannya dengan cara mengetuk pintu. Ini Muhammad sudah datang. Dan ternyata para malaikat tahu, sehingga mereka membukakan pintu untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, terkadang beliau akan keluar untuk menyelamatkan umatnya. Dan para ulama mengatakan ini tidak bertentangan dengan hadis ini karena bisa jadi beliau masuk ke dalam surga, nanti mungkin keluar lagi, kemudian masuk lagi, dan seterusnya. Intinya, hadis ini menunjukkan keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian adanya surga, dan orang beriman akan Allah balas dengan surga. Kemudian yang ketiga, surga ini memiliki pintu dan ada penjaganya. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kadang ada orang iseng berpikir, kenapa harus dijaga? Bukankah penjagaan itu untuk mengantisipasi barang hilang? Sementara di surga nggak bakal ada yang dikhawatirkan seperti itu. Maka beliau mengatakan tidak perlu difikirkan seperti itu. Dan bisa jadi tugas para malaikat adalah untuk memberikan hak-hak setiap penghuni surga. Tapi yang jelas, ini menunjukkan keistimewaan setiap orang beriman yang bisa masuk ke dalam surga. Ketika mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah firman Allah dikatakan, jannatin mufattahatil lahumul abwab. Surga yang pintu-pintunya terbuka. Sebagian ulama mengatakan maksudnya pintu-pintu rumah atau pintu-pintu istana atau pintu-pintu yang memang setelah mereka masuk ke dalamnya terbuka sehingga mereka mudah untuk keluar masuk, kemudian mereka berbahagia menikmati yang ada di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Baik. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang disebut oleh Syekh Albani rahimahullah, akhiru ma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang paling akhir didapatkan oleh manusia dari warisan perkataan para nabi yang dulu-dulu. Kalau kamu tidak malu, silahkan engkau lakukan sesukamu. Hadis ini sebenarnya
disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, di sini disebutkan sahih. Ya. Kemudian dikatakan Ibnu Asakir fi tarikhihi, yakni hadis ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikh. Ada tarikh Dimashq, tarikh Damaskus, ditulis oleh Ibnu Asakir. Ya, di situ ada kumpulan hadis-hadis yang disebutkan juga dengan sanad dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Tetapi sebenarnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Mestinya kebiasaan ahli hadis, kalau seandainya mereka menukil sebuah hadis dan ternyata hadis itu ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, maka tidak perlu arahkan ke referensi lain lagi. Karena tujuan seseorang mengetahui kedudukan hadis itu untuk diamalkan dan diketahui hadis sahih apa enggak, begitu. Tapi bisa jadi lafaz akhiru ma adrakan nas ini memang ada di dalam referensi itu. Dalam Sahih Bukhari dikatakan inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguhnya di antara warisan yang didapatkan oleh kaum muslimin atau manusia dari perkataan para nabi sebelumnya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan ini menunjukkan bisa jadi ini menjadi tulisan pedoman para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu diturunkan, diwariskan menjadi kaidah bersama yang disepakati manusia. Idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu tidak malu, silahkan lakukan aktivitas itu. Ibnu Rajab mengatakan hadis ini bisa dipahami dengan dua makna. Makna yang pertama adalah makna celaan. Kemudian makna yang kedua adalah makna sesungguhnya. Gimana makna sesungguhnya? Makna sesungguhnya itu idza lam tastahi fasna' ma syi't, artinya kalau kamu melakukan tindakan yang memang tidak pantas untuk dilakukan dengan rasa malu, maka silahkan, bebas aja. Contohnya misalkan engkau ingin berjalan pagi, kenapa harus malu? Karena itu memang tidak memalukan, silahkan dilakukan. Kalau engkau akan makan dengan makanan yang halal dari orang lain, engkau bayar, dan itu adalah hal yang biasa, tidak memalukan, silahkan dilakukan. Ini arti sesungguhnya, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Sedangkan makna pertama adalah makna yang memberikan isyarat menjelekkan. Dan ini mungkin diperintah, tapi perintahnya ngancam. Contohnya bagaimana? Idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu enggak malu, ayo coba kerjakan, gitu. Ini ada hal yang serupa seperti dalam firman Allah, i'malu ma syi'tum innallaha bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Ayo kalian kerjakan sesuai dengan keinginan kalian. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya, kalau kamu enggak malu, ayo kerjakan, tapi siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah celaan dalam bentuk ancaman. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Atau ada bentuk sebuah berita kayak kaidah. Tapi sama aja, kaidah ini menunjukkan sesuatu yang dicela. Contohnya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Artinya biasanya yang melakukan ini adalah orang yang sudah hilang rasa malunya. Kalau ada tindakan yang memalukan tapi tetap dilakukan, biasanya yang melakukan itu adalah orang yang sudah hilang urat malunya, kata orang kayak begitu. Nah, ini juga bisa dipahami seperti itu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini ada hadis yang serupa kata Ibnu Rajab seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia memboking tempat di neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah berita. Orang yang berdusta sengaja atas nama aku, dia seolah-olah sudah dipersilahkan untuk booking tempat di neraka. Ini berita, tapi berita ini memang memuat sebuah celaan dan semacam ancaman juga, begitu. Nah, hadis ini juga demikian, dan ini penting. Ketika malu ini menjadi bandrol, menjadi ukuran kebaikan akhlak seseorang. Dan kita lihat,
ketika kaum muslimin, atau mudah-mudahan tidak seperti itu, tetapi masyarakat yang sudah kehilangan rasa malu atau berkurang drastis rasa malunya, kemungkaran itu dilakukan terang-terangan di depan orang, entah berjoget, orang berumur, tidak lagi perhatikan moral, di depan khalayak melakukan itu. Kenapa? Malunya hilang. Meskipun yang melakukan banyak, tetapi rasa malu yang sudah hilang bersama ini menjadikan maksiat semakin banyak. Bahkan para ulama mengatakan, malu itu apa? Malu itu secara bahasa artinya seorang menahan dan istilahnya inkifaf, nahan, tidak mau. Istilahnya juga disebutkan sebagian ulama, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang tidak mau dicela orang gara-gara salah dalam bersikap. Itu juga rasa malu. Dan malu adalah sebuah sikap yang membuat orang tidak mau melakukan tindakan jelek. Itu adalah rasa malu. Maka di dalam syariat, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan bagian dari keimanan seseorang. Ketika seseorang memiliki rasa malu, maka untuk menjadi orang yang hati-hati. Selama 40 tahun dia malu untuk berdosa. Dia rem setiap akan bermaksiat. Setelah itu Allah ilhamkan dia rasa wara' atau kehati-hatian dalam bersikap. Artinya malu ini bisa menghilangkan, menghindarkan seseorang dari sikap yang berbahaya, baik untuk orang lain atau minimal dari diri sendiri, urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita lihat bagaimana kemungkaran, bahkan moral yang hilang. Kita kalaupun tidak membicarakan tentang syariat, kita membicarakan juga tentang sesuatu yang sepakat di tengah masyarakat. Mengambil harta orang lain, merampas, atau bahkan waliyadzubillah, hal-hal yang sampai merusak nama baik juga dilakukan ketika rasa malu itu hilang. Semoga Allah jaga kita semuanya dengan keistimewaan rasa malu ini. Baik, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yuhsyaru ra'iyani min Muzainata yuridanil Madinah. Orang yang paling terakhir akan dibangkitkan kemudian dikumpulkan pada hari kiamat. Ini berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang hari kiamat. Adalah ra'iyani min Muzainah. Dua orang penggembala dari Muzainah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bukan dua-duanya dari Muzainah. Yang satu dari Muzainah, yang satu dari Juhainah. Ya. Yuridanil Madinah, mereka datang kota Madinah. Yan'aqani bi ghanamihima. Dua orang penggembala ini teriak saking bingungnya dengan hewan gembalaan dan kambing-kambing mereka. Fayajidaniha wuhusha. Mereka masuk ke kota Madinah, menjelang masuk ternyata Madinah ini sudah menyeramkan. Tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang sama sekali. Hatta idza balagha thaniyatal wada'i kharra ala wujuhihima. Ketika dua orang ini sampai ke Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada'. Thaniyah itu adalah jalan yang ada di sekitar dua gunung untuk dilewati orang. Ada gunung terjal, kemudian ada jalan yang dilewati. Itu namanya Thaniyah. Thaniyatul Wada' adalah tempat yang menuju ke arah Syam kalau dari Madinah. Dikatakan demikian karena kebanyakan orang ketika melepas kepergian keluarga mereka akan berdagang atau mau menuju daerah Syam, mereka lepas sampai daerah itu. Nah, ketika dua orang ini sampai ke tempat ini, belum masuk Madinah ini, ternyata mereka sudah tersungkur mati. Hadis ini berkaitan dengan akhir zaman. Ya, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, karena hadis ini sebutkan, coba kita lihat di sini, ya, ada tulisannya sahih, ya kan? Ada tulisannya sahih. Kemudian di bawahnya ada tulisan kaf. Kaf itu maksudnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. As-sahihah nomor sekian ini Syekh Albani rahimahullah. Sebenarnya hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz
yatrukunal Madinah. Semua orang akan meninggalkan Madinah. Ala khairi ma kanat, padahal Madinah waktu itu dalam kondisi yang paling enak, dalam kondisi subur, orang-orang makmur di situ, tapi kebanyakan orang akan keluar dari kota Madinah. Ini ada kerugian. Ini sebuah kerugian, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi judul hadis ini dengan orang-orang yang tidak suka dengan tinggal di kota Madinah. Rugi. Hanya karena ingin mendapatkan kemegahan dunia, atau mungkin yang lebih menarik, akhirnya mereka keluar dari kota Madinah misalkan. Rugi sekali gitu. Tapi nanti akan terjadi itu. Maka disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatrukunal Madinata ala khairi ma kanat, mereka akan tinggalkan Madinah padahal Madinah waktu itu dalam kondisi yang enaknya dipakai. La yakhshaha illa al-awafi, tidak ada yang masuk ke kota Madinah kecuali hanya beberapa binatang yang membutuhkan makanan. Disebutkan yuridu awafiyas sibai wat thair, yang akan masuk kota Madinah cuman burung dan binatang-binatang buas. Untuk apa? Untuk cari makan di situ. Dan ternyata Madinah sampai kosong, sepi, tidak ada orang satu orang pun tidak ada. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, dalam sahih, entah sahih Muslim atau sahih Bukhari, dikatakan la yatrukunnal Madinah, sungguh mereka akan meninggalkan Madinah sampai Madinah kosong. Fayadkhulu adz-dhi'b, maka akan ada seekor serigala masuk. Faya'wi 'indal masjid atau 'inda sawaril masjid atau 'indal mimbar. Dia akan mengaum-ngaum di tembok masjid atau bahkan di mimbarnya. Enggak ada orang. Enggak ada orang nanti di kota Madinah itu, di terakhir sekali, di akhir zaman. Di akhir zaman sudah tidak tersisa, semuanya sudah meninggal. Maka disebutkan dalam hadis ini, thumma yakhruju ra'iyani min muzainata yuridanil Madinah. Lalu orang terakhir makhluk Allah yang bernama manusia beriman, yang paling terakhir ini keluar dari Muzainah. Mereka ingin datang untuk masuk ke kota Madinah. Dalam riwayat yang lain, Hafidz Ibnu Hajar cerita, yang satu dari Juhainah, yang satu Muzainah. Ketemu. Maka saling bertanya, Ainan nas? Orang di mana? Enggak tahu. Maka mereka mengatakan, ayo kita ke Madinah. Ketika sampai Madinah, ternyata fawajaduha wuhusha. Ternyata mereka dapatkan Madinah pun juga sudah menjadi buas. Wuhush itu seperti binatang yang tawahash menjadi buas. Artinya Madinah sudah tidak ditempati. Sebagian ulama mengatakan wuhush itu artinya khalin, kosong. Tidak ada orang sama sekali. Dalam kondisi bingung, kemudian khawatir, dan bingung goncang. Bayangkan tidak ada orang sama sekali. Dikala itu tinggal mereka berdua saja, sampai mereka teriak. Dikatakan hatta idza balagha mereka mengatakan yan'iqani bi ghanamihim, mereka sampai teriak, tuh enggak ada orang lagi. Sampai hatta idza balagha thaniyatal wada', sampai ketika mereka di tempat itu, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kharra ala wujuhihima, mereka akhirnya mati juga. Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah utus malaikat kemudian dicabut dua orang ini sampai akhirnya mati di tempat itu. Baik, dalam hadis yang tadi kita pelajari dikatakan akhiru man yuhsyar, orang yang pertama akan digiring, dikumpulkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah, pembicaraannya berkaitan dengan hari kiamat. Hari kiamat itu orang akan dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan. Tetapi yang diceritakan di sini adalah dua orang yang dimatikan. Karena ceritanya ketika mereka masih di dunia dimatikan. Tetapi korelasinya adalah ketika orang itu diwafatkan menjadi orang terakhir, maka nanti pada hari kiamat mereka juga menjadi orang terakhir yang akan dikumpulkan. Mereka akan digiring menjadi terakhir. Dan ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah kejadian di akhir zaman. Terakhir sekali ketika sudah tidak ada lagi kehidupan kecuali ini orang yang terakhir. Begitu. Dan memang tidak disebutkan apakah orang ini adalah orang beriman atau tidak beriman. Karena sejelek-jelek orang yang pernah Allah ciptakan di muka bumi adalah orang yang menyaksikan bagaimana kiamat terjadi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan diselamatkan dari segala penampilan yang menyeramkan. Dan yang penting bagaimana seorang husnul khatimah. Hadis-hadis ini adalah wahyu. Nabi SAW sampaikan ketika beliau masih hidup. Sampai sebagian sahabat ketika bertanya
dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti Madinah betul-betul akan dibiarkan kosong sampai tidak ada orang sama sekali. Lalu ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berarti siapa yang akan memakan tumbuhan-tumbuhan atau makanan-makanannya? Maka Nabi SAW mengatakan al-awafi. Al-awafi artinya adalah hewan-hewan yang memang datang untuk mencari makanan pokoknya, seperti itu. Tapi yang jelas ini merupakan tanda kenabian ketika beliau sampaikan sesuatu yang belum terjadi, tapi seorang muslim meyakini ini pasti akan terjadi. Maka sebaik-baik orang adalah yang bisa mempelajari lalu memperbaiki dan berbekal. Perbedaan orang beriman, mereka adalah orang yang memiliki rambu-rambu, lalu dia bersiap dan berhati-hati. Sementara kita tahu bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, mau orang tahu atau tidak tahu, percaya atau tidak percaya. Semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan iman kita, memperbaiki hidup kita, dan Allah ridha kepada kita yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Satu pembahasan yang menarik tentang Sahihul Jami'us Shaghir, dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya. Bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya. Baik, Ustaz, kita angkat satu pertanyaan dari chat WA yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan bahwasannya kami mendengar adanya tuduhan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang sebagaimana tadi antum telah sampaikan bahwasannya beliau tidak memiliki guru, akan tapi ada yang mengatakan bahwasannya beliau mengatakan sendiri bahwasannya beliau tidak memiliki guru. Apakah benar demikian, Ustaz, tentang tuduhan tersebut? Dan bagaimanakah sikap kita Ustaz terhadap hal tersebut? Silakan, Ustaz. Baik, orang banyak mengatakan beliau belajar sendiri. Jawabannya salah jelas, karena beliau sendiri mengatakan bahwa beliau belajar kepada orang tuanya. Beliau bahkan berterima kasih kepada orang tuanya, dan beliau sendiri yang cerita bagaimana orang tuanya mengeluarkan beliau dari sekolahan Suria. Setelah pertama beliau diajak keluar dari negara Asbania atau Spanyol, kemudian diajak untuk masuk ke daerah Suria, lalu beliau sempat sekolah di daerah Suria. Lalu di dalam biografi itu beliau mengatakan ketika melihat perkembangan sekolah yang tidak kondusif, maka orang tuanya lebih memilih untuk mengeluarkan Syekh Albani dari sekolahan. Akhirnya beliau digembleng sendiri oleh ayahnya. Setelah selesai maka beliau disuruh untuk belajar kepada kawan ayahnya yang juga seorang alim dalam mazhab Hanafi, dan beliau cerita akhirnya beliau mempelajari bahasa Arab dan juga fikih Hanafi dari ahlinya itu. Kemudian beliau juga belajar dari seorang Arab di daerah Halab atau daerah itu. Ya, sehingga kalau ada orang yang mengatakan beliau tidak tidak belajar dari seorang guru, ya salah, karena mungkin belum tahu saja. Ya. Kemudian metode Syekh dalam belajar bisa jadi tidak bisa dibayangkan seperti gaya belajar orang sekarang yang hanya pengajian kuping, apalagi cuma ngikutin YouTube atau menulis yang juga tulisannya tidak tahu apakah benar atau tidak, mungkin hanya sekedar di bangku pendidikan, lalu dia merasa sudah seperti Syekhul Islam. Dan menurut Syekh Albani hanya belajar sendiri, ya. Bahkan para ulama dulu ketika mereka mulazamah, mereka bisa lebih bermanfaat ilmunya daripada orang yang hanya belajar untuk ujian atau dia melalui beberapa fase yang kita kenal seperti ini, ya. Tapi yang jelas kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang, ini yang terjadi di kalangan Syekh Albani. Bahkan lebih dari itu, ketika sebagian orang menuduh beliau sebagai seorang murji'ah alias orang yang memiliki pemikiran seperti
Murji'ah yang tidak menganggap bahwa orang perlu beramal dengan keimanannya. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mengatakan, yang mengatakan Syekh Albani Murji'ah hanya 2 orang. Yang pertama, beliau tidak kenal Syekh Albani. Yang kedua, dia nggak paham Murji'ah atau Irja itu apa. Seperti itu, selesai. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih melalui chat WA yang lainnya. Ustaz mohon dijelaskan apakah memang benar Ustaz bahwasannya Syekh Albani bersendirian ketika mendoifkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Afwan, Syekh Albani sendirian dalam apa? Baik Ustaz, beliau sendirian dalam beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mendoifkan hadis riwayat Imam Muslim. Apakah memang benar demikian Ustaz? Baik. Ini barangkali belum tahu tentang metode ahli hadis dalam meneliti sanad. Ya. Perbedaan ulama dalam mengomentari, menghukumi sebuah riwayat ini adalah hal yang wajar karena didasari oleh perbedaan dalam menilai para periwayat. Bukan hanya Syekh Albani, orang yang belajar tentang ilmu hadis tahu bagaimana Imam Bukhari pun dikritik, Imam Muslim dikritik, bahkan terkadang kritikan terhadap Imam Muslim ternyata benar. Kenapa sang Imam Muslim yang memiliki kitab As-Sahih mengeluarkan sebuah hadis dalam kitab Sahih yang memang Imam Muslim galak sekali beliau. Kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana Imam Muslim tidak beramal dengan hadis yang lemah, bahkan mengkritik keras para ulama ahli hadis. Kenapa mereka menjelaskan kepada masyarakat tentang hadis yang lemah? Tapi ternyata sebagian ulama mengkritik Imam Muslim. Kenapa kamu sebutkan dalam sahihmu sebuah hadis yang pantas dikritik? Dan ternyata kritikan itu benar. Di antaranya yang mengkritik adalah Al-Imam Ad-Daraqutni. Imam Muslim meninggal tahun 261. Kemudian Imam Daraqutni meninggal tahun 385. Dikritik karena ada beberapa jalur periwayatan yang memang kenapa disebut Imam Muslim dalam sahihnya. Sebagian kritikan itu yang benar Imam Muslim, kritikannya berarti tidak benar. Dan sebagian kritikan itu yang benar adalah Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Termasuk di antara muasirin adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, seorang ulama dari Yaman. Beliau memiliki karya ilmiah ketika membandingkan hukum hukum Al-Imam Muslim dengan Al-Imam Ad-Daraqutni. Judulnya Bainal Imamain. Ya, antara dua imam. Ini riwayat yang dikritikkan dan pembelaan atau penelitian Imam Muslim rahimahullah. Nah, ini mana yang lebih tepat? Beberapa hadis ternyata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mengatakan kritikan Imam Daraqutni tepat. Ini bukan Syekh Albani yang sendirian. Dan ini adalah hal yang wajar. Al-Imam Bukhari dikritik oleh Ad-Daraqutni rahimahullah. Meskipun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan semua kritikan yang ditujukan kepada Imam Bukhari salah. Salah. Tapi yang jelas itu adalah hal yang wajar dan tidak merusak akidah mereka yang pertama, dan tidak merusak keahlian ilmu hadis mereka selama yang diterapkan adalah ilmiah dan penerapan kaidah. Selesai. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallahu Ustaz. Ustaz kembali melanjutkan tentang adanya tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Albani Ustaz. Sebagaimana ada orang yang memviralkan di mana Syekh Albani mendoifkan hadis tentang buruknya menyebarkan rahasia ranjang, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saat yang bunyinya sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang suami yang berhubungan dengan istrinya. Lalu orang ini mengatakan bahwasanya hadis ini didoifkan hanya oleh Syekh Albani
dan beliau bersendirian dalam hal ini. Apakah memang benar demikian Ustaz? Beliau bersendirian dalam mendoifkan hadis ini Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, ana tidak tahu apakah Syekh Albani rahimahullah termasuk orang yang sendirian dalam melemahkan hadis itu. Tadi sudah kita sebutkan bahwa seandainya beliau tidak hanya sendirian, bahkan ada setengah Syekh Albani, maka selama yang diterapkan adalah kaidah ilmiah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Sebagaimana ketika sebagian ulama mereka menilai hadis yang sama dalam Sahih Muslim ternyata matanya mungkar misalkan, maka ini adalah penelitian ilmiah ketika didasari oleh sebuah dasar keilmuan. Contoh misalkan hadis yang berkaitan dengan lahmul baqar, ya, yang berkaitan dengan daging sapi. Syekh Albani rahimahullah ketika menyebutkan hadis tentang daging sapi berbahaya atau tidak pas untuk kesehatan, Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis itu sahih dan bisa dipahami jika seandainya tidak sering-sering. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa matan hadis ini mungkar karena tidak bisa diterima dengan usul atau realita dalam syariat, bagaimana daging yang halal bahkan sapi boleh untuk disembelih sebagai hewan kurban, bagaimana dagingnya menjadi berbahaya, sehingga matan ini atau redaksi hadis ini ada kemungkarannya seperti itu. Nah, ini penilaian beliau. Penilaiannya bisa berbeda. Ya, dan itu biasa. Sekalipun Syekh Albani sendirian, sekalipun Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sendirian, tidak menjadi masalah. Kita katakan selama ada pendirian yang berlandaskan dengan kaidah ilmiah, mau sendirian bahkan mau setengah diri, maka tidak menjadi masalah. Yang penting ketika seorang menghukumi sebuah hadis, dia punya alasan. Yang kedua, kalau dia tidak punya alasan, dia bisa bertaklid. Taklid tidak menjadi aib untuk orang yang tidak tahu. Sekarang ketika seorang mengatakan Imam Muslim rahimahullah mensahihkan hadis itu dan ana tenang dengan tashih Imam Muslim, selesai, aman. Ketika mencela, menuduh dan sampai menyalah-nyalahkan sementara dia tidak tahu ilmunya, ini yang konyol. Oleh karenanya kita katakan secara kaidah ketika orang berbeda dalam menyebutkan sebuah penelitian sanad maupun matan, itu adalah hal yang wajar, sekalipun ana belum tahu dalam masalah hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda ikhwatal Islam yang ingin bertanya. Baik Ustadz, kita akan angkat satu pertanyaan dari chat WA kembali Ustadz, yang ini pertanyaannya beberapa pertanyaan Ustadz di luar tema. Yang pertama Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, kalau Nabi kita adalah orang yang pertama masuk surga Ustadz, apakah berarti surga hingga hari ini dalam keadaan kosong Ustadz? Mohon Ustadz berikan penjelasan dengan pertanyaan dari Pak Sumaryanto di Gunung Putri. Silakan Ustadz. Baik, kosong tidak kosong tidak terlalu menjadi beban pikiran kita. Yang menjadi pikiran kita bagaimana kita masuk surga, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla masukkan kita dalam surga. Seorang sahabat pernah membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam Sahih Muslim, namanya Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Adawi, kalau tidak Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Tanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal, mintalah kamu." Maka dia mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta agar aku menjadi kawanmu di dalam surga. Qal,
aw ghairu dzalik. Tidak ada permintaan yang lain, tidak ada. Huwa dzak, itu yang aku minta. Maka kata Nabi SAW, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Usahakan engkau memperbanyak salatmu. Nah, artinya ini juga menunjukkan bahwa memperbanyak amal soleh itu yang lebih penting untuk kita pikirkan. Kemudian seorang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasul kapan terjadi hari kiamat? Lalu Nabi SAW menyatakan, wa ma a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Jadi kita yang lebih penting untuk yang seperti itu. Urusan sekarang kosong atau tidak, kemudian kalau seandainya laki-laki akan dapat bidadari, apakah seorang istri akan menjabat bidadara dan seterusnya, barangkali ini akan mencapaikan kita, ya. Tapi Allah akan memiliki, Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang tidak pernah beramal untuk memenuhi surga yang nanti akan banyak kosongnya. Ya, Allah akan ciptakan dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu. Ya. Dan kita tidak perlu lebih meruncingkan itu. Pembicaraan dalam urusan ghaib hanya berkaitan dengan wahyu. Kalau tidak ada wahyunya, tidak perlu kita memperpanjang pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir setiap perjumpaan malam hari ini melalui telepon. Kami persilahkan bagi anda ikhwatul Islam yang ingin bertanya. Taib. Kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, bahwasannya tadi dijelaskan tentang guru-guru Syekh Albani rahimallahu taala, di mana beliau belajar kepada ayahnya dan kemudian kepada teman ayahnya. Apakah guru beliau ada yang lain Ustaz? Di antara adalah yang tentunya mengajarkan ilmu hadis. Silakan Ustaz. Wallahu alam, ana belum membaca biografi beliau secara singkat. Ana pernah beli buku agak tebal yang berhubungan dengan kehidupan beliau. Ditulis oleh salah satu muridnya, dan ana belum pernah membacanya, dan bisa jadi di situ disebutkan juga guru-guru Syekh Albani rahimahullah. Wallahu alam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan pertanyaan terakhir kita sudah antum jawab Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq dan juga di dalam kitab Az-Zuhud Ibn al-Mubarak bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berjalan setelah beliau tua, bahkan matanya sudah tidak melihat lagi. Ketika di tengah perjalanan beliau mendengar ada suara batu diangkat, maka beliau mengatakan, ma sya'nuhum, mereka lagi ngapain? Qalu yarfa'una al-hajar yanzuruna ayyuhum aqwa. Mereka, orang-orang di sekitar Ibn Abbas mengatakan, tadi itu ada orang-orang yang mengangkat batu untuk mengetahui siapa di antara mereka yang paling kuat. Nah, komentar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ummalullahi aqwa min haula. Ya, pekerja-pekerja Allah, orang-orang yang siap untuk beribadah kepada Allah, jauh lebih kuat dari orang-orang yang tadi melihat siapa yang paling kuat fisiknya. Dan kita tahu bahwa kekuatan iman akan berpengaruh kepada kehidupan dan semangat seseorang dalam beribadah, bukan karena fisiknya. Bahkan mungkin ada orang kuat fisik, mengangkat berapa kintal, ton, akan tetapi untuk mengangkat kedua tangan, berdoa atau sholat, dia tidak mampu. Demikian pula ketika orang yang ingin belajar, terkadang karena tertarik oleh iming-iming jabatan, kedudukan, kemudian urusan dunia, dia bisa tergerak. Akan tetapi ketika dia belajar untuk menulang faidah,
dan barakah dari ilmu para ulama ternyata berat sekali. Maka ini yang perlu kita ingat sebagai seorang hamba Allah. Semoga momen 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menyadarkan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik. Ini dapat kita pelajari. Allahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban dan juga ihtitam yang telah antum sampaikan saat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan keluarga antum dan meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat diambil dalam setiap perjumpaan bersama antum insyaallah, Allahumma amin. Dan juga untuk rekan-rekan kami semuanya yang berada di studio Roja dan juga di Jember, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita semuanya untuk menghadirkan kajian yang penuh dengan manfaat ini untuk kaum muslimin. Allahumma amin insyaallah. Dan juga untuk Anda ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum serta pemerhati Roja semuanya yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk memahami ilmu ini dan mengamalkannya. Akhir kalam kami mohon undur diri dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab ini. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu